Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah terang mugi-mugi mboten jawariyin. Amin. Keranten niki LBM napa dimulai lagi manggene teng Masjid Al Hayat Jati Kalang ngarepe daleme Ustadz Bukhari. Mbok menawi kersa derek longgar monggo mantun isak kuyar setengah sedasa insyaallah bab poso mangke sing ngeroisi insyaallah nggih Ustadz Bukhari kula ngewangi mawon mangke kait dimulai nih mantun corona kait dimulai iki bab poso krana ngiduki poso kira-kira kathah sing butuh ngoten pertanyaan-pertanyaan seputar poso. Kita lajengaken surat Ali Imran ayat pinten niku 69 tepat. Nggih, 69. Bismillahirrahmanirrahim. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Waddat demen seneng berkeinginan kuat sapa ta'ifatun pantan golongan min ahlil kitabi kang tetep saking ahli kitab Taurat berarti Yahudi, ahli kitab Injil berarti Nasrani. Kepingin seneng nopo seneng ayudillunakum ing yen to nyasaraken sapa taifah ing sira kabeh mukminin ing yen to nyasaraken sapa taifah ing sira kabeh wong-wong sing iman nang Kanjeng Nabi. Memang seneng gawe ngono, seneng menyesatkan. Wa ma yudilluna lan ora nyasaraken sapa taifah illa anfusahum angin nyasaraken ing pira-pira awak dhewe taifah angin nyasaraken ing pira-pira awak dhewe taifah wa ma yash'uruna lan ora padha weruh lan ora padha ngrasa lan ora padha nyadari sapa taifah aneh nyasarno gak nyadari nek dhek itu sebenarnya menyesatkan, ngakune memberikan petunjuk. Wah niku Gusti Allah dawuh wattat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum. Segolongan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mboten kabeh, tapi segolongan mawon. Di antara ahli kitab, enten ahli kitab ketika Kanjeng Nabi hadir ngaku sebagai Rasul, mereka ikut kepada Kanjeng Nabi iman. Tapi sebagian lagi nggak mau ikut walaupun tahu itu benar. Nah, golongan yang tidak mau ikut niki lho. Ta'ifatun min ahlil kitab ingkang kepingin nyasarno. Dia sesat, dia kesasar, kepingin ngajak wong-wong sing pun iman nang Kanjeng Nabi sek melok kesasar kaya dheweke. Nah,
berarti ngejak mlebu neraka bareng-bareng. Tapi ngakune mengajak kepada kebenaran. Lucu. Iki. Waddat ta'ifatun min ahlil kitab law yudillunakum. Sekelompok orang-orang Yahudi dan sekelompok orang-orang Nasrani suka, berkeinginan kuat untuk menyesatkan kalian semua orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka tidaklah menyesatkan kecuali hanya kepada diri mereka sendiri, sementara mereka tidak menyadarinya. Ngoten. Lah niki ceritane enten ayat niki krana mantun perang Uhud, perang Badar wong Islam menang. Pas perang Uhud wong Islam kalah. Lah niki wong Islam kalah. Karena penyebabnya yang nampak gini ku Kanjeng Nabi merentahno wong-wong sing ning ndukur gunung untuk bertahan tetap di atas gunung, ngawasi sambil bawa panah. Niku pun menang punan. Tapi itu dilanggar oleh mereka yang ada di atas gunung, yang di pos-pos di atas gunung. Kenapa? Karena orang kafir sudah kalah, terus harta rampasan di bawah. Wah, podo mudun berayai, napa berayai ini? Turun rebutan untuk mendapatkan harta rampasan perang di bawah. Akhirnya mudun. Sementara orang kafir ganti munggah, sing melarikan diri wau ganti munggah nang gunung. Akhirnya diserang dari atas gunung, wong Islam akhirnya kalah. Nah, ini. Jadi kekalahannya strateginya niki strategi Kanjeng Nabi nggak diikuti nih, wow, akhirnya kalah. Gimpun kali Gusti Allah dikersakno kalah. Jadi ada kesalahan teknis tadi ngoten. Nah, saat itulah mari perang selesai. Kemudian orang-orang Yahudi niki diceritakno kali Ibnu Abbas, orang-orang Yahudi niki podo ngomong ngeten, wallahi he Muhammad, demi Allah he Muhammad, kamu semua ngerti siro nggih, kamu ngerti kalau kita ini orang yang paling utama mengikuti agamanya Nabi Ibrahim daripada kamu Muhammad dan daripada pengikut-pengikutmu. Karena apa? Karena Ibrahim itu orang Yahudi. Anda nopo madoni. Anda nopo bahasa madoni niku. Anda memungsuhi kami, Anda bantah kami karena hasud, dengki kepada kami. Nah, niku asale kait ngoten niku. Dan sementara di menurut riwayat yang lain niki dalam riwayat lain niki ketika sudah pulang dari perang Uhud, orang-orang Yahudi ngomong kepada sinten iki? Kepada 3 sahabat Nabi yang aslinya Yahudi kemudian masuk Islam dan ikut perang Uhud tapi kalah akhirnya. Diomongi ngeten. Mengajak kepada 3 orang niki agar 3 orang ini mau kembali memeluk agama Yahudi lagi. Mereka itu adalah Mu'ad, Ammar, dan Hudzaifah. Ketiga orang ini dikatakan kepada mereka, mereka berkata kepada 3 sahabat ini, kamu sudah tahu tentunya yang telah kamu alami, yaitu kekalahan di perang Uhud.
seandainya kamu itu dalam pihak yang benar, tentu kamu tidak akan lari dan mengalami kekalahan. Ngoten janji wong Yahudi kepada 3 sahabat niki. Karena itu kembalilah kalian bertiga masuk ke agama kami Yahudi. Ngoten. Agama kamilah yang benar dan utama. Kita lebih benar daripada kamu bertiga. Ngoten. Niku omongane Yahudi koyok ngoten niku. Nek dipikir koyok bener ya. Benerin apa? Koyok nek barang bener itu kan bisa mengalahkan kebatilan, gitu kan? Ternyata kok wong Islam kalah, berarti kan wong Islam koyok batil, salah. Sing menang wong Yahudi, berarti kan Yahudi bener. Logikanya kan ngoten. Tapi nek pakai logika yang seperti ini, lah ketika orang-orang Islam niku perang napa? Perang Badar, berarti wong Islam sing bener. Agama Islam sing bener. Terus perang Uhud wong Islam kalah, berarti wong Yahudi sing bener. Lah terus sing bener sapa asline? Gak jelas nih. Maka nggak bisa ini dipakai logika kebenaran, nggak bisa. Jadi nggih bener ada kata-kata kebenaran itu selalu bisa mengalahkan kebatilan. Tapi melalui proses, nggak langsung. Kadang bisa kalah dulu kemudian baru menang. Ngaten. Ngaten niku. Jadi niki tidak bisa cukup untuk bukti dalil bahwa yang menang mesti kebenaran. Karena kemenangan itu pada hakikatnya ada di akhir bukan di awal. Ngaten. Terutama wonten akhirat mangke sing mlebu swarga pundi ngaten. Kemudian akan ajaan seperti ini apa yang dijawab oleh sahabat bertiga. Ammar menjawab, bagaimana hukumnya kami merusak janji? Kemudian Yahudi menjawab, ya berat. Maksudnya berat niku ya gak oleh mesti nih ngelanggar janji, ngerusak janji gak oleh. Kemudian Ammar melanjutkan, ini dipancing oleh Ammar. Ammar, saya sudah baiat kepada Nabi Muhammad dan saya baiat tidak akan kufur mengingkari terhadap Nabi Muhammad untuk selama hidup saya. Nah, nek wis ngono ya apa? Aku wis kadung janji baiat nang Nabi Muhammad koyo ngono. Lah terus hukumnya ya apa nek aku mbelanjani janjiku iki? Jawab sampean kan berat, berarti aku ya tetep ae gak wani ngelanggar janji kan ngoten nggih. Nah, nih karepe. Akhirnya orang-orang Yahudi ngomong nimpali jawabane Ammar wau. Ini Ammar bener-bener telah pindah agama. Wis gak kena diarep-arep balik nang Yahudi wis gak kena. Ngoten. Kemudian Hudzaifah juga ikut menjawab. Jawabane Hudzaifah ngeten. Saya niki damel raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyau wa rasulah. Ngoten jawabane. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan Nabi Muhammad sebagai nabiku. Kemudian napa? Orang-orang Islam saudaraku. Ka'bah menjadi kiblatku. Ngoten. Niku jawabane Hudzaifah. Kemudian setelah jawab ngoten nggih dicaraken nggih ya. Akhirnya mereka bertiga niki sowan dateng Kanjeng Nabi Muhammad nyeritakno ajaane wong Yahudi wau kepada mereka bertiga untuk masuk kembali kepada Yahudi. Ngoten ceritane niku. Akhirnya turunlah ayat niki. Ayat niki. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum. Nah, niki Allah sanjang teng Kanjeng Nabi dengan menurunkan ayat niki. Niki. Jadi untuk diceritakno kepada mereka bertiga yang intinya kamu bertiga itu jangan aneh. Mereka itu memang selalu berusaha nggak pernah henti
untuk menyesatkan kalian. Nah, ini mulane enten ayat-ayat napa nika? Walan tardo napa nika? Yahudi wan Nasara illa hatta tattabi'a millatahum. Ngoten iki ya, nek mboten lepat niku. Kalau persis ayat sute. Jadi mereka tidak akan pernah, bahasa ngoten, mereka tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah puas sehingga kalian orang-orang Islam mau mengikuti agama mereka. Namun jelas. Jadi selalu ada usaha-usaha untuk supaya orang-orang Islam mengikuti agama Yahudi atau agama Nasrani. Nggih wajar. Wong Islam dhewe kan nggih ngoten karepe nggih. Tapi persoalannya mereka ngajak kepada agama Yahudi atau kepada agama Nasrani ini bener enggak? Mereka tahu kalau agama mereka itu sebenarnya salah, tapi mereka nganggap bener saja. Niki terutama pendeta-pendeta ini loh. Nek wong awami pengikuti nggih, sing ngerti, nek sing nggak ngerti. Tapi niki pendeta-pendeta ini tahu. Di kitab Injil dan kitab Taurat sudah jelas disebutkan di sana sifat-sifat Nabi akhir zaman, namanya juga disebut Ahmad, ciri-cirinya demikian disebutaken. Kan mereka tahu sebenarnya. Dan pernah berhadapan dengan Nabi, kemudian debat, ternyata dia lebih milih tetap Yahudi, bahkan rela membayar pajak daripada ikut agama Islam, walaupun tahu Islam itu benar. Mun diceritakno wingi ini kan ngoten. Tapi tetap saja mereka ngajak kepada orang-orang Islam untuk kembali mengikuti agama mereka. Lho ngoten niku. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi lau yudillunakum. Ngoten niku. Nah, akhirnya ajaan mereka yang seperti itu adalah untuk menyesatkan orang Islam. Kenapa kok menyesatkan? Karena diajak mengikuti agama yang sesat. Berarti kan dijak melok sesat. Ngoten nggih. Tapi mereka tidak menyadarinya. Kenapa mereka tidak sadar kalau mereka itu hanya memahami bahwa dia itu menyesatkan orang Islam, bahkan dia tidak sadar kalau mereka itu sebenarnya tidak bisa menyesatkan orang Islam, bahkan usaha mereka menyesatkan orang Islam itu sama dengan menyesatkan diri mereka sendiri. Mulane Allah dawuh wa ma yudilluna illa anfusahum. Mereka itu sebenarnya tidak menyesatkan kecuali menyesatkan kepada diri mereka sendiri. Kenapa kok bisa hanya menyesatkan dirinya? Padahal usahanya kan jelas menyesatkan orang Islam. Karena li'anna isma idlalihim alaihim, karena dosanya menyesatkan itu akan mereka terima di akhirat. Wal mu'minuna la yuti'unahum fihi, sementara orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah mau mengikuti mereka. Loh, kan menjelas. Akhirnya dhek wis sesat terus ngajak sesat. Lah otomatis ya oleh dosa sesate dhewe ditambahi dosa ngajak sesat nggih. Ini terutama pimpinan-pimpinanipun. Nah, wa ma yash'urun, dan mereka tidak memahami niku, tidak menyadari, maksudnya tidak menyadari kalau seperti itu. Karena napa teng tafsir Sawi dipun dawaken napa niku? Aili annadala ala syarri kafailihi, karena sesungguhnya orang yang mengajak kepada kejelekan itu sebagaimana pelakunya sendiri. Jadi wong sing ngajak elek niku padha karo wong sing nglakoni elek. Nah, ketika mereka yang ngerti kebenaran tetap bertahan dalam kejelekan, pemimpin-pemimpin ini terutama itu terus ngajak
wong Islam supaya melok mereka, ikut mereka, juga mengajak pengikut-pengikutnya mengikuti mereka, otomatis dia niki menunjukkan kesalahan, berarti sama dengan melakukan kesalahan nih. Jadi pimpinan ini paling berat. Berarti nopo? Jadi banyak pengikutnya, semua pengikutnya yang melakukan kesesatan, maka yang ngajak yakni pemimpin-pemimpinnya, pendetone, pasturi niki ikut menanggung dosanya. Jadi siksane luwih nemen teng akhirat ini, luwih nemen. Niki. Nah, kaya ngoten niku. Jadi dosane kufur setunggal, mengingkari Allah, mengingkari Rasul, dua mengajak kufur. Lah kan double walian. Lah niki lho dosane teng mriku. Mulane mereka tidak menyesatkan kepada orang-orang Islam kecuali hanya menyesatkan kepada diri mereka sendiri. Gini kok persoalan nih. Persoalan ini nuduno barang elek. Padahal nopo padahal. Niki terusane ayat niki. Ya ahlal kitabihi wong-wong ahli kitab, lima krono opo takfuruna podo ngufuri sira kabeh bi ayatillahi kelawan piro-piro ayati Allah. Wa antum hali utawi sira kabeh iku tasyhaduna podo nekseni sapa sira kabeh. Allah jelasno ngoten. Hai ahli kitab, kenapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah? Padahal kan kalian menyaksikan sendiri, kan sudah tahu sendiri kebenarannya. Kalau ayat-ayat Allah itu benar, di ayat-ayat Allah di kitab Tauratmu, di sana dinyatakan sifat Nabi akhir zaman, namanya ini Muhammad, Ahmad. Di kitab Injilmu juga dicantumkan ayat Allah yang menyatakan Nabi akhir zaman adalah Ahmad. Tapi kenapa kalian masih mengingkarinya juga? Padahal kalian menyaksikan sendiri di kitab kalian. Loh ngoten karepe. Wis seru ning Taurat nek ngono. Wis seru ning Injile kaya ngono. Lapo ditutup-tutupi. Akhirnya dipalsukan, akhirnya dibuang. Lah niki yang tetap bertahan dalam kekufuran. Tapi bagi mereka yang sadar dapat hidayah Allah, orang-orang Nasrani Yahudi mau masuk agama Islam. Bahkan ada pendeta yang masuk Islam. Ada orang biasa masuk Islam, tapi sebagian lagi tetap bertahan untuk kufur kepada ayat-ayat Allah. Mulane Gusti Allah sampai tanglet kayak ngene iki. Nah, ini mudah. Hai ahli kitab, kenapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah? Ayat Allah yang mana? Ayat Allah yang menjelaskan sifat Nabi Muhammad. Kamu kan tahu sendiri, wa antum tasyhadun, sementara kalian sudah tahu, sudah menyaksikan sendiri di kitab kamu. Benernya seperti itu, tapi kamu nggak ngikuti, nggak mau ngakui. Berarti kamu ingkar kepada ayatnya Allah, berarti sama saja ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi Musa, ingkar kepada Nabi Isa. Kok baleni meneh malah ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ngoten iki. Jelas iki koyo ngoten niku. Jadi ngapunten, memang wajar kalau mereka selalu berusaha begitu supaya nopo, supaya wong Islam melok sesat mlebu neraka seeneke ewange. Ngoten kan. Ala mosok kita murun dicak mlebu ngoten. Wis jelas gak gelem lah. Wong ngerti Quran iku bener, Kanjeng Nabi gak tau bijui. Mengikuti mereka padha karo bunuh diri. Bunuh diri. Lah yang aneh itu mereka nggak nyadari. Kenapa? Ati nimun kadung atos, dijelaskan teng nisor niku, teng sarai niku, karena kosawati kulubihim, karena terlalu kerasnya hati mereka.
sehingga kebenaran tidak dianggap benar, malah yang salah tetap dipertahankan, dianggap sebagai kebenaran. Nah niki naudzubillahi min dzalik. Matur mawon ngapunten ingkang kathah, mugi-mugi niki semakin menguatkan iman kita kepada Quran, kepada Nabi Muhammad, tidak akan pernah luntur sedikit pun, bahkan semakin napa imane tambah datang Al-Qur'an. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad